Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi di channel Lili Indasari dengan mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Di pertemuan kelima kita masih membahas tentang konsep dasar informasi lanjutan. Pada minggu keempat atau pertemuan keempat kita membahas tentang definisi informasi, kita membahas tentang ciri-ciri informasi apa saja, kemudian kualitas informasi. Nah, pada part kelima ini nanti akan kita membahas masalah informasi kembali. Nilai informasi. Nilai suatu informasi akan berhubungan dengan keputusan. Karena yang namanya ngambil keputusan itu bukanlah hal yang mudah. Nilai sebuah informasi ditentukan oleh dua hal, yaitu manfaat dan biaya. Manfaat dan biaya, maksudnya kenapa? Informasi bisa dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif, lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Dan sebagai informasi tidak dapat dinilai dari keuntungan saja, tapi dengan nilai satuan nilai tapi bisa ditafsir dengan efektivitasnya. Contoh misalnya, Anda kuliah dengan misalnya Anda tidak kuliah. Kalau Anda kuliah, minimal ya manfaatnya lebih besar tidak dibandingin kalau Anda tidak kuliah. Maksudnya seperti apa? Kalau Anda kuliah, mungkin akan mengeluarkan duit yang lebih besar, tetapi begitu Anda lulus, manfaatnya akan lebih banyak dibandingkan misalnya Anda tidak kuliah. Jadi informasi bisa dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif atau lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkannya. Dalam hal ini, nilai informasi biasanya dihubungkan dengan analisis cost effectiveness atau cost benefit. Nilai informasi ini didasarkan pada 10 sifat, yaitu 1, mudah diperoleh. Maksudnya, sifat ini menunjukkan kemudahan dan kecepatan untuk memperoleh informasi. Cepat nggak kita mendapatkan informasinya? Kedua, luas dan lengkap. Informasi itu biasanya informasi yang luas dan selengkap-lengkapnya kalau kita memberikan suatu informasi. Ketiga, ketelitian. Ketelitian ini berhubungan dengan kebebasan dari kesalahan luar informasi. Maksudnya yang namanya kita ngasih informasi atau memberikan informasi itu harus berhubungan dengan kebebasan dari kesalahan, harus teliti. Keempat, kecocokan. Maksud dari kecocokan ini adalah sifat ini menunjukkan seberapa baik keluaran informasi dalam hubungannya dengan permintaan para pemakai. Maksudnya gimana? Misalnya, seseorang dibikin proyek untuk suatu aplikasi. Kira-kira aplikasi yang dibuatnya sudah cocokkah dengan permintaan usernya atau pemakainya? Sudah sesuai nggak dengan keinginan si pemakai tersebut? Kelima, ketepatan waktu. Hal ini akan berhubungan dengan waktu yang dilaluinya. Misalnya, dari proyek yang tadi, kira-kira sesuai nggak dengan perjanjian awal bahwa misalnya dalam waktu 6 bulan aplikasinya sudah selesai. Dalam waktu 1 tahun aplikasi sudah selesai. Sehingga informasinya itu memiliki ketepatan waktu sesuai dengan keinginan user atau pemakai dan penggunanya. Keenam, kejelasan. Yang namanya informasi pasti ada tingkat kejelasannya itu seperti apa. Contoh deh misalnya, hal yang kecil aja. Misalnya Anda pacaran, tapi statusnya nggak jelas.
Teman biasa kah atau teman dekat kah atau seperti apa? Sama, informasi itu perlu tingkat kejelasannya. Informasi yang diberikan itu jelas enggak? Atau samar-samar atau masih abu-abu? Ketujuh, sifat ini akan berhubungan dengan keluasan. Luas itu maksudnya informasi itu bisa digunakan lebih dari untuk satu keputusan. Misal, ada informasi misalnya data penjualan X. Data penjualan itu bisa digunakan di divisi penjualannya atau marketnya, ataupun di tingkat manajemen yang lebih tinggi, ataupun di tingkat persediaan barangnya. Kenapa? Karena informasinya tentang penjualan tersebut, kalau barangnya habis, pasti akan ada pemasukan untuk pembelian barang. Kalau barangnya laku keras, pasti pimpinan bisa mengambil suatu kebijakan. Kedelapan, dapat dibuktikan bahwa informasi yang disampaikan ini itu bisa diuji dan dibuktikan. Kesembilan, tidak ada prasangka di dalam informasi ini. Maksudnya, sifat ini berhubungan dengan tidaknya keinginan untuk mengubah informasi tersebut ke arah yang sebelumnya. Dan ke-10, informasi ini dapat diukur. Dapat diukur seperti apa? Misal, kepastiannya kapan, kemudian kalau yang namanya statistik, baca data statistik itu bisa diukur. Informasinya misalnya, oh semester ini penjualannya adalah akan meningkat. Manfaat atau kegunaan informasi adalah untuk mengurangi ketidakpastian di dalam proses pengambilan keputusan tentang suatu keadaan. Jadi informasi itu bisa mengurangi ketidakpastian. Karena apa? Karena yang ambil keputusan itu harus mendengarkan informasi yang benar-benar akurat dan tidaklah mudah. Tujuh fungsi utama informasi sebagai berikut. 1. Informasi bisa berfungsi sebagai media hiburan. Contoh, saat ini banyak sekali berbagai macam media hiburan. Kayak misalnya sosial media, Facebook, WA, dan lain sebagainya. Kedua, informasi juga bisa sebagai sumber berita. Yang namanya berita pasti informasinya akurat. Baik berita melalui media cetak ataupun media elektronik. Ketiga, informasi ini nantinya menjadi sumber pengetahuan baru. Contoh, saat ini hampir semua negara itu menerapkan teknologi IT. Apalagi banyak beberapa negara yang sudah menggunakan robot sebagai alat bantu pekerjaan manusia. Keempat, bisa mempengaruhi khalayak. Gimana maksudnya? Informasi bisa mempengaruhi khalayak. Contoh misalnya, ada iklan di TV atau di media cetak gitu ya, ataupun di media elektronik. Iklan tersebut bisa mempengaruhi masyarakat banyak. Apalagi kalau ada diskon, promosi gitu ya. Kelima, menyatukan beberapa pendapat. Keenam, menghilangkan ketidakpastian. Ketujuh, bisa untuk sosialisasi kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh beberapa instansi, pemerintah, ataupun mungkin perusahaan-perusahaan. Informasi berdasarkan dimensi waktu dibagi menjadi dua, yaitu informasi masa lalu dan informasi masa kini. Informasi masa lalu contohnya misalnya sejarah Indonesia, kemudian masa kini Indonesia saat ini seperti apa. Nah, itu namanya beberapa informasi masa lalu dan masa kini. Sedangkan informasi berdasarkan sasarannya itu terbagi juga menjadi dua. Informasi individual yaitu untuk individu dan informasi komunitas yaitu informasi yang berhubungan dengan komunitas, organisasi, ataupun perusahaan dan lainnya.
Berapa banyak usia informasi? Informasi satu berdasarkan dari data kondisinya, kalau menurut usia informasi. Contoh misalnya, informasi yang berhubungan dengan suatu titik waktu. Orang biasanya kalau bikin laporan, baik itu laporan akhir, laporan tahunan, pasti adalah berdasarkan dari data kondisinya. Laporan misalnya persediaan barang per 31 Desember tahun sekian. Kedua, berdasarkan data operasinya. Maksudnya, usia informasi tersebut mencerminkan terjadinya perubahan data selama satu periode. Misalnya, adanya perubahan data pemasukan atau penjualan barang selama 1 minggu. Nanti akan disebutkan di situ datanya. Ada beberapa jenis informasi. Jenis informasinya pada umumnya terbagi menjadi 5. 1. Informasi berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Maksudnya, informasi berdasarkan materi dan kegunaan-kegunaannya untuk apa saja. Kedua, informasi berdasarkan format penyajiannya. Misalnya, kita diminta untuk format penyajiannya dalam bentuk statistik, dalam bentuk gambar, dalam bentuk foto, ataupun dalam bentuk yang lainnya. Ketiga, informasi berdasarkan lokasi kejadiannya. Informasi ini berlangsung pada saat kejadian tersebut, baik di dalam ataupun di luar negeri. Keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Kalau bidang kehidupan biasanya banyak, contoh pendidikan, gaya hidup, olahraga, kemudian pemasaran, dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah informasi berdasarkan penyampaian. Penyampaian itu bisa terbagi menjadi 3 hal, yaitu informasi disediakan secara berkala penyampaiannya, ataukah secara tiba-tiba, ataukah secara setiap saat. Ada beberapa tes kebutuhan informasi. Yang pertama adalah kepada siapa informasi itu ditujukan. Informasi ditujukan kepada siapa? Kepada pimpinan-kah, kepada HRD-kah, atau kepada siapa? Kedua, untuk keperluan apa informasi ini dibutuhkan? Apakah untuk kepentingan penyelidikan, apakah untuk kepentingan mencari data, atau yang lainnya? Ketiga, sejauh mana informasi ini dapat digunakan untuk mendeteksi dan memecahkan masalah? Yang keempat, sejauh mana tingkat pembuatan keputusan dari informasi tersebut. Demikianlah materi saat ini di pertemuan kelima. Jangan lupa tetap di channel Lili Indasari dalam mata kuliah Konsep Sistem Informasi. Jangan lupa like dan subscribe channel tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.